Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi. Pengertian demokrasi. Dari sudut bahasa etimologi, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos, kratain yang berarti pemerintahan. Menurut para ahli, dari Commission of the Jurists, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana hak-hak untuk membuat keputusan-keputusan politik yang diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka melalui proses pemilihan yang bebas. Sedangkan menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Teori demokrasi. 1. Demokrasi ekonomis. 2. Demokrasi secara langsung. Dan yang ketiga, demokrasi partai yang partisipatif. Sedangkan model demokrasi ada dua, yakni demokrasi presidensial, yang kedua demokrasi perwakilan atau langsung. Tujuannya demokratisasi adalah terbentuknya kehidupan politik yang bercirikan demokrasi. Demokratisasi melalui beberapa tahap. Yang pertama, penggantian dari penguasa non-demokrasi ke penguasa demokrasi. Yang kedua, pembentukan lembaga-lembaga dan tertib politik demokrasi. Yang ketiga, konsolidasi demokrasi. Yang keempat, politik demokrasi sebagai budaya bernegara. Negara demokrasi adalah suatu negara yang menganut sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemahaman yang dianut demokrasi dapat dibedakan menjadi: yang pertama, demokrasi liberal, yaitu negara barat. Yang kedua, demokrasi sosialis, yaitu negara komunis. Yang ketiga, demokrasi Pancasila. Ciri negara demokrasi menurut Brigham Power Jr. A. Legitimasi pemerintah. B. Pengaturan organisasi secara teratur dalam negara, paling tidak terdapat 2 partai politik. C. Setiap warga negara sudah memenuhi syarat berhak dalam pemilu. D. Setiap warga negara dalam pemilu dijamin kerahasiaannya. E. Masyarakat dijamin kebebasannya. F. Masalah-masalah dalam negara demokrasi. G. Demokrasi dan ekonomi. Beberapa prinsip mekanisme demokrasi Pancasila yaitu: yang pertama, cita-cita kenegaraan kekeluargaan. Yang kedua, paham unitarisme atau kesatuan. Yang ketiga, paham negara hukum. Keempat, paham konstitusionalisme. Yang kelima, supremasi MPR. Yang keenam, pemerintahan yang bertanggung jawab. Yang ketujuh, pemerintah berdasarkan perwakilan. Yang kedelapan, sistem pemerintahan presidensial. Yang kesembilan, pengawasan parlemen terhadap pemerintah. Pelaksanaan demokrasi Pancasila di bidang kehidupan politik menyangkut pula lembaga-lembaga pemerintah di daerah dengan pengarahan-pengarahan yang diberikan dalam garis-garis besar haluan negara. Maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Yang pertama, pengarahan-pengarahan dan prinsip otonomi daerah. Yang kedua, pembagian wilayah negara Republik Indonesia uniteritorial. Yang ketiga, lembaga-lembaga kenegaraan di daerah. Dan keempat, badan pertimbangan daerah. Baiklah, saya selaku moderator mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.